Nah, bagi kamu yang ingin supaya si dia itu menghubungi kamu atau si dia bisa ingat kamu terus, atau kamu ingin orang tersebut memaafkan kamu ingin agar orang tersebut bisa nurut sama uh, atau maksudnya bisa ngikut apa yang kamu mau. Hai semuanya, thank you bagi kalian yang sudah mau mengklik video ini, dan aku ucapkan selamat datang di channel Ira Nonandale bagi kamu yang baru. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semuanya sehat, terutama bagi kalian yang sekarang sedang dalam semangat-semangatnya untuk menggapai apa yang menjadi impian-impian kalian, sedang dalam upaya untuk mewujudkan goal-goal kalian. Dan aku percaya jika kalian mempercayai bahwa kalian pasti bisa mendapatkan apa yang kalian impikan itu, kalian pasti bisa mendapatkan apa yang menjadi impian kalian. Amin. Nah, bagi kamu yang ingin supaya si dia itu menghubungi kamu atau si dia bisa ingat kamu terus, atau orang-orang yang misalnya kamu punya masalah sama orang tersebut dan kamu ingin orang tersebut memaafkan kamu, atau kamu ingin agar misalkan kamu sama teman kamu mungkin ada sesuatu hal yang mungkin berbeda pendapat, misalnya kamu ingin agar orang tersebut bisa nurut sama atau maksudnya bisa ngikut apa yang kamu mau, bisa setuju sama pendapat-pendapat kamu. Kalau kamu mau kamu ingin mempengaruhi pikiran orang lain, mungkin kamu bisa ngikutin cara yang aku jelaskan di video ini. Caranya adalah kamu harus terus menghubungi orang tersebut atau target yang kamu ingin agar kamu bisa taklukkan hatinya, atau agar dia bisa memaafkan kamu. Kamu hubungi dia entah melalui telepon atau melalui chat pada waktu malam hari sebelum tidur. Nah, kenapa kalian harus menghubungi orang tersebut pada malam hari? Karena ketika kita seperti kita ketahui bahwa ketika kita hendak pada malam hari, terutama ketika kita jam-jam kita hendak tidur, itu biasanya otak kita akan menghasilkan gelombang otak alfa. Karena kalau jam-jam kita mau tidur itu kita kan akan ngantuk. Nah, ketika kita sudah ngantuk, sebenarnya kita sudah mengkondisikan otak kita untuk berada di gelombang otak alfa. Nah, ketika dia sedang berada di gelombang otak alfa itulah aku ingin kalian menghubungi dia, entah baik melalui telepon atau melalui chat. Kenapa aku minta kalian untuk menghubungi dia pada malam hari? Gini, ketika orang tersebut sedang berada pada gelombang otak alfa, sebenarnya di saat itulah apapun yang rencana apapun atau pesan atau apapun yang dia baca atau yang dia rencanakan itu akan bisa masuk ke alam bawah sadarnya. Nah, bayangkan jika kalian menghubunginya entah atau melalui telepon atau melalui chat, aku yakin ketika dia baca atau dia menjawab telepon kamu di malam hari ketika dia sedang ngantuk, semua apa yang kamu katakan atau pesan-pesan yang kamu kirimkan pada orang tersebut akan bisa langsung masuk ke alam bawah sadar, sehingga apapun yang kamu katakan itu akan lebih cepat membekas pada ingatannya. Tapi kalau aku bisa saran, sebaiknya ketika kamu menelpon orang tersebut atau ngirim pesan pada orang tersebut, jangan cuma sekali atau dua kali. Kamu harus terus menelpon atau terus menerus mengirim chat pada orang tersebut, pada target tersebut terus menerus. Nah, ketika orang tersebut sudah mulai merespon telepon atau chat kamu, coba deh kamu menghilang untuk sementara waktu. Tujuannya agar dia bisa merindukan kamu atau dia bisa menimbulkan rasa kehilangan karena
ke orang ini nggak pernah telepon lagi, ke orang ini nggak pernah chat lagi. Nah, di saat ketika dia mulai kita memberikan kesempatan pada target tersebut untuk merindukan kita atau merasa kehilangan atau memiliki perasaan kayaknya aku ada yang hilang gitu, beri dia waktu mungkin sehari, 2 atau 3 hari gitu, baru kamu menghubunginya lagi. Atau kalau misalkan dia menghubungi kamu, misalkan kok kamu nggak hubungi aku lagi gitu, jangan dulu balas chatnya, biarkan dia terus memikirkan kamu, dan selang 2 atau 3 hari barulah kamu menghubunginya lagi. Aku yakin ketika kamu menghubunginya lagi, dia akan terus menerus ingat sama kamu. Mungkin kalau tujuan kamu adalah agar dia memaafkan kamu, mungkin dengan cara yang aku sebutkan tadi, orang tersebut bisa memaafkan kamu. Atau jika kamu ingin agar orang tersebut nurut sama kehendak kamu atau setuju sama pendapat kamu, kamu bisa mengirimkan pesan-pesan atau yang sesuatu tentang pendapat kamu. Kamu tulis aja chatnya, kamu tinggalkan, kamu kirim aja chat, sekalipun mungkin dia baca tapi dia nggak balas, tetap terus kirim chat pada orang tersebut. Aku yakin dan percaya ketika dia membaca dalam keadaan ngantuk, secara tidak langsung pesan-pesan yang kamu kirimkan padanya, atau ketika kamu sedang ngobrol sama dia di telepon, secara tidak langsung pesan-pesan tersebut bisa masuk ke alam bawah sadar kamu, ke alam bawah sadarnya. Nah, bagi kamu yang mungkin sedang PDKT sama orang, atau kamu ingin agar dia kamu ingin agar dia menunjukkan membalas perasaan kamu mungkin bisa mulai mengirim pesan seperti hai, selamat malam, udah makan belum. Nah, kalau dia nggak balas nggak apa-apa, besok malamnya ucapin lagi, hai, selamat malam, sudah makan atau belum, gimana keadaan kamu gitu. Terus kirim pesan gitu sampai kalau dia merespon kamu, oke, itu tandanya kamu sudah mengalami kemajuan. Nah, besok malam lagi kamu lakukan itu terus, dan kalau dia sudah mulai membalas pesan kamu atau dia mulai sudah mulai senang untuk diajak ngobrol gitu, kalau sudah mengirimkan sinyal-sinyal seperti itu, mungkin kamu bisa absen semalam atau 2 malam atau 3 malam untuk tidak menghubunginya. Biarkan dia merasa kosong, biarkan dia merasa rindu sama kamu. Dengan begitu kamu pasti sudah berhasil. Aku punya tips lagi berikutnya. Sebelum kamu menelpon atau menghubunginya, buang jauh-jauh perasaan seperti aku takut nih dia pasti nggak akan menghubungi aku, atau masa iya sih dia akan menghubungi aku, atau pertanyaan seperti nanti kalau dia nggak ngehubungin aku gimana, tuh aku malu nih, gimana nih kalau seandainya dia ketawain aku. Nah, buang jauh-jauh perasaan seperti itu, karena kalau kamu malah berpikiran seperti itu, pasti yang terjadi malah yang seperti apa yang kamu pikirkan. Jadi tetap positif, tetap yakin bahwa dia pasti akan membalas pesan kamu, dia pasti akan mendengarkan, dia pasti akan angkat telepon kamu jika kamu telepon dia, atau dia pasti akan percaya atau akan setuju apapun yang aku katakan, dia pasti akan nurut apapun yang aku katakan. Nah, sebisa mungkin kamu harus yakinkan diri kamu seperti itu, karena kalau kamu meyakinkan hal-hal yang negatif pada diri kamu, itu akan membuat kamu berpikiran negatif, sehingga sesuatu yang negatif itulah yang akan benar-benar terjadi pada dalam kehidupan kamu. Selain kamu meyakinkan diri kamu untuk tetap positif dan percaya bahwa dia pasti akan membalas chat kamu, atau dia pasti akan mengangkat telepon kamu, kamu juga harus rajin-rajin visualisasi. Visualisasinya seperti apa? Visualisasinya kamu bayangkan kamu bayangkan handphone kamu ada pesan yang masuk dan itu dari dia. Kamu sedang megang handphone dan kamu baca pesan-pesan itu. Kamu bayangkan kalau ternyata pesan-pesan itu adalah dari dia. Kamu bayangkan kamu sedang menelpon, kamu bayangkan, dan kamu sebisa mungkin
seperti merasa bahwa kamu sudah seperti merasa kamu mendengarkan suaranya lewat telepon. Kamu bayangkan kamu sudah ngobrol sama dia. Lakukan visualisasi tersebut setiap hari, dan terutama ketika kamu sebelum menghubungi orang tersebut atau target yang kamu inginkan. Cara yang aku lakukan ini jujur sebenarnya, cara yang aku sebutkan tadi sebenarnya juga sudah aku terapkan, dan aku terapkan ketika aku mengupload video aku di channel YouTube aku. Biasanya aku menjadwalkan kalau aku mengupload video itu biasanya aku lakukan pada malam hari. Ya, tujuannya itu tadi supaya kalau kalian nonton video aku ketika kalian sedang ngantuk, itu kan kalian sedang berada dalam gelombang otak alfa, atau syukur-syukur kalian sedang berada dalam gelombang theta ketika kalian menonton video aku. Nah, ketika kalian sedang berada dalam gelombang otak alfa, apapun yang aku katakan pada video aku itu akan membekas pada alam bawah sadar kalian secara tidak kalian sadari. Nah, itu juga alasan utamaku kenapa aku upload videonya itu pada malam hari. Dan aku juga pernah coba ketika aku upload videonya di siang hari, selain penontonnya kurang, kemungkinan aku percaya bahwa ketika siang hari itu kan kalian dalam kondisi sadar. Mungkin saja video-video aku itu tidak akan kalian ingat. Nah, kalau aku uploadnya pada malam hari, aku percaya kalian sedang berada di dalam berada dalam gelombang otak alfa, sehingga kalian mungkin wajah aku yang jelek ini bisa terus terngiang-ngiang di pikiran kalian, dan akhirnya apapun yang aku katakan mungkin ya ini menurut aku positif aja, apapun yang aku katakan itu bisa membekas di pikiran kalian, dan akhirnya aku juga bisa memberikan manfaat yang baik buat kalian. Nah, itu sisi positifnya juga, dan itu memang tujuan aku supaya aku bisa berbagi hal-hal yang positif buat kalian ya, supaya aku juga bisa menjadi lebih positif karena sering berbagi hal-hal positif bagi kalian. Nah, kesimpulannya teman-teman, aku ingin kalian mencoba cara-cara yang aku lakukan jika kalian ingin agar orang tersebut bisa ingat sama kamu, bisa rindu sama kamu, kamu bisa nundukin dia supaya dia bisa jatuh cinta sama kamu, atau kamu ingin agar dia bisa memaafkan kamu, atau kamu ingin agar pendapat-pendapat kamu tuh bisa didengarkan sama orang yang kamu ingin pengaruhi pikirannya. Kamu harus lakukan cara ini, kamu coba saja dulu, dan kalian harus percaya bahwa segala usaha kalian itu pasti akan membuahkan hasil, karena aku sudah mencobanya. Dan thank you sudah menonton video aku. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan sebarkan video ini pada orang-orang supaya kalian bisa menyebarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat buat orang lain, dan kalian juga menjadi lebih positif. Akhir kata, saya Ira Nonadale, thank you so much buat kalian yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.